supaya mendapat hasil buahnya yang optimal, gimana supaya pohonnya itu bisa sehat, dan juga yang tidak kalah penting itu ramah lingkungan, ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita juga jangan hanya mementingkan untungnya, tapi kita juga harus memikirkan jangka panjangnya, gimana supaya anak cucu kita juga bisa menerima hasil yang sama seperti kita. Karena dengan era sekarang, karena dengan pemanasan global, iklim sekarang tidak menentu, jadi mungkin teknis penanaman harus kita sesuaikan dari tahun ke tahun. Tidak bisa cara lama kita gunakan ke cara baru, tidak bisa Bapak-Bapak Ibu sekalian, karena itulah pengaruh iklim, karena pengaruh teknis kita selalu digunakan, misalnya pupuk terus menerus, sehingga kondisi tanah di situ menjadi akumulasinya menjadi beracun karena pemakaian pupuk yang berlebihan. Ya, jadi sangat minim pengetahuannya. Jadi oleh karena itu kita ingin menjelaskan tentang kelebihan bibit kultur jaringan. Ya, jadi bibit kultur jaringan atau dengan sistem perbanyakan kultur jaringan itu adalah teknik perbanyakan secara aseptik atau bersih di dalam botol, di mana kita cuma mengambil bagian kecil dari tanaman. Contohnya pisang, kita mengambil mata tunasnya, jadi kita mengambil intinya, kemudian kita masukkan ke dalam botol. Saya buka pointernya. Jadi kita masukkan ke dalam botol. Ya, ini tahap inisiasi di mana pohon yang kita seleksi itu yang sudah buahnya besar, sehat, batangnya, daunnya juga tidak kena penyakit. Jadi kita setelah menyeleksinya, kita bawalah ke dalam laboratorium, kita masukkan ke dalam media agar kita yang penuh dengan nutrisi yang sama dengan tanah. Ya, jadi di tanah itu ada 13 unsur. 13 unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, ya. Jadi di sini kita mereplika dengan menggunakan bahan kimia sehingga dia bisa cukup nutrisi untuk bertahan hidup di dalam botol. Nah, setelah itu maka itu bisa kita lihat setelah 4 minggu atau 6 minggu responnya itu. Jika muncul berarti tanaman itu berhasil untuk tumbuh di dalam botol. Setelah itu baru kita memasuki tahapan multiplikasi. Ya, tahapan multiplikasi itu di mana tunas tadi yang sudah bisa tumbuh di dalam botol itu kita memberikan media khusus lagi supaya bisa memunculkan tunas-tunas baru. Ya, jadi beda dengan penanaman konvensional di mana kita mengambil satu anakan itu cuma bisa jadi satu. Ya, sedangkan kalau di dalam sistem kultur jaringan, dengan satu bonggol saja kita bisa memproduksi hingga 1000 sampai 2000 pohon. Ya, oke, dari sini kita memasuki tahapan perakaran. Jadi jumlah multiplikasi ketika sudah cukup, kita lalu memindahkan lagi ke media perakaran. Jadi kita tidak menyuruh tanaman ini untuk menumbuhkan anak, tapi kita membuat dia besar. Jadi sudah ada batangnya, sudah ada daunnya, ada akarnya, sehingga menjadi satu tanaman utuh. Ya, setelah tanaman ini utuh, barulah kita membawa ke rumah kaca. Di rumah kaca ini dia mengalami tahapan aklimatisasi atau adaptasi. Ya, jadi saat di dalam lab itu seperti bayi, kita merawat dia, memberi dia makan, suhunya kita atur, terus dia ada cahaya sepanjang masa, dan di saat tahap ini dia mengalami proses adaptasi sendiri. Jadi kita membiarkan dia tanpa ada makanan, tanpa ada suhu yang teratur. Kita membuat dia adaptasi, tapi adaptasinya itu bertahap. Jadi kita tidak langsung ke situasi yang sangat suhunya tinggi atau gimana ya. Jadi kita pelan-pelan membuat dia beradaptasi secara bertahap sehingga nantinya bisa menjadi sebuah tanaman yang siap dijual untuk masyarakat. Ya, jadi di sini kelebihan dari bibit kultur jaringan itu yang pertama itu yang sangat penting adalah sifatnya serupa dengan indukan. Jadi ketika mendapat bibit kultur jaringan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah bisa meyakinkan bahwa tanaman itu pasti serupa dengan indukan. Jadi jika mendapatkan bibit pisang barangan merah dari kita itu 100% barangan merah. Ya.
Terus bibit itu bebas hama dan penyakit. Ya, jadi bukan banyak persepsi di mana kalau dapat bibit kutul jaringan berarti bebas hama dan penyakit sampai panen. Tidak, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang diartikan bebas hama dan penyakit itu bibit yang kita jual itu bebas hama dan penyakit. Ya, jadi yang sudah kita jual itu bebas hama dan penyakit, tapi tidak menutup kemungkinan kalau tanaman bisa terkena penyakit di lahan bapak jika tidak diatur atau tidak dirawat dengan baik. Ya, saya ulangi, jadi bibit yang kita jual itu bebas hama dan penyakit, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bibit yang ditanam di lahan bapak jika tidak ada perawatan yang bagus, tidak ada sanitasi yang bagus, perawatan yang bagus, penyiraman dan segala macam, itu bibit kultur jaringan juga bisa kena. Ya, oke, kelebihan ketiganya itu pertumbuhannya seragam. Jadi karena karena dia di dalam botol, berarti size-nya itu sudah pas menuju sampai ujung botol, berarti itu kira-kira 9 cm. Pas kita adaptasi di luar itu juga seragam semuanya, Pak. Jadi 9 cm, 10 cm. Jadi ketika kita jual semuanya seragam. Jadi ketika ditanam di lapangan itu semuanya seragam. Beda dengan kebanyakan konvensional di mana anakannya itu beda-beda tingginya, sehingga kita menghabiskan waktu untuk memporsikan ini yang besar ini mau dikasih pupuk berapa, yang kecil ini mau dikasih berapa dosisnya. Tapi dengan kultur jaringan karena pertumbuhannya seragam, kita bisa melakukan efisiensi pupuk. Jadi kita bisa memberikan pupuknya seragam semua karena pertumbuhannya seragam. Dan juga saat panen juga sangat enak karena saat panen karena dia seragam, jadwal pemanenannya juga seragam, sehingga kita bisa menyewa mobil sekaligus langsung. Jadi tidak jadwal pemanenannya bisa langsung sekali banyak, kita bisa menghemat ongkos kirim jika mau dikirim ke kota. Ya, jadi itu sangat bagus sekali menggunakan bibit kultur jaringan. Ya, terus yang keempat itu memang produksinya tinggi karena kita sudah memilih bibit yang unggul. Kita sudah memilih yang menyeleksi, oh ini buahnya yang banyak, terus juga tahan penyakit, ya tidak terkena penyakit, ya sehat, batangnya kuat, baru kita membawa ke laboratorium. Ya. Terus yang terakhir itu kelebihan bibit kultur jaringan sendiri itu ya dia tersedia sepanjang waktu. Tapi ini dibilang sepanjang waktu itu di laboratoriumnya ya bapak-bapak ibu-ibu. Tapi bukan berarti besok telepon, oh saya mau bibit 5.000 batang langsung ada, tidak Pak ya, tidak bapak-bapak ibu-ibu. Jadi dia ada ini maksudnya di dalam laboratorium kita sudah menyediakan bibit itu sendiri. Jadi ketika bapak-bapak ibu-ibu ingin memesan, baru kita bawa ke rumah kaca untuk diadaptasi. Jadi proses adaptasi dari dia dalam botolan sampai dia siap untuk ditanam di lapangan itu sekitar 2-3 bulan. Ya, jadi kita memang ada stoknya, tapi di luar negeri mereka sudah tahu, petani-petaninya itu sudah tahu, oh ini sudah memasuki panen terakhir saya. Berarti saya sudah harus memesan bibit kultur jaringan 2 bulan sebelum saya panen, begitu. Jadi kita pun juga enak, kita juga bisa menjadwalkan bibit bapak-bapak ibu sekalian, bahwasanya nanti ditelepon, Pak, ini kami panennya ini nanti 2 bulan lagi, mohon dibuatkan sekitar berapa. Jadi ketika Bapak panen, bibit kita sudah siap, jadi Bapak Ibu sekalian sudah panen, sudah bisa replanting lagi, seperti itu. Jadi di luar negeri sudah ada sinergi di mana petani sudah mengerti tentang alur produksi kultur jaringan. Ya, sedangkan di sini karena masih minim, jadi dikira hari ini pesan, besoknya sudah bisa kirim. Ya, tidak bapak-bapak ibu sekalian, karena proses ini sangat panjang, dari mulai dia iklan ini sampai dia di sini itu membutuhkan hingga 10-11 bulan. Ya, jadi dimulai dari kita pemilihan, kita membawa ke dalam laboratorium, kita memperbanyak jumlahnya sampai kita siap jual ke konsumen itu hampir 10-11 bulan. Ya, jadi kita ingin mengajarkan kepada bapak-bapak ibu sekalian
alur untuk untuk memesan bibit itu disarankan sekitar 2 bulan atau 1 bulan paling mepet lah, paling mepet 1 bulan sebelum penanaman. Jadi di saat 1 bulan penanaman itu bapak-bapak ibu-ibu bisa mempersiapkan lahan, bisa membuat lubang tanam, bisa menyiapkan bahan-bahan organik. Jadi ketika sudah disiapkan, bibit sudah sampai di sana, tinggal tanam, gitu. Oke. Jadi atas dasar kultur jaringan sendiri, karena aksesnya masih minim dan terutama terpusat di Jawa, maka itulah terbentuknya Hijau Surya. Ya, jadi kita perusahaan pertama yang direkturnya itu orang Indonesia sendiri, tidak dari luar, yang bergerak di perbanyakan bibit kultur jaringan, khususnya di tanaman hortikultura. Ya. Jadi visi Hijau Surya itu adalah menjadi perusahaan kultur jaringan bertaraf internasional dengan membantu meningkatkan perekonomian petani Indonesia. Ya, jadi dengan misi kita adalah menyediakan benih kultur jaringan yang berkualitas dengan hasil produksi yang bebas hama dan penyakit. Ya, lokasi kita itu terletak di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Itu sekitar 2,5 jam atau 3 jam dari Medan, sekitar 145 km dari Bandara Kuala Namu, dan 60 km dari Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung. Ya. Ini sedikit perjalanan Hijau Surya. Jadi Hijau Surya itu sebelumnya itu di tahun 2008 itu bergerak di bisnis anggrek. Ya, jadi namanya itu bukan Hijau Surya, awalnya itu adalah anggrek emas, itu terletak di Pantai Cermin di Deli Serdang. Setelah itu baru pindah di Kota Kisaran dan mengganti nama menjadi PT Hijau Surya Biotekindo di tahun 2012. Di tahun 2012 sampai 2016 itu masih Bapak Direktur sendiri, Pak Budi, dengan beberapa krunya itu masih melakukan riset ya. Jadi tidak ada jual beli sama sekali, itu masih cuma riset. Dan riset yang dilakukan itu ada pisang, ada kentang, aloe vera atau lidah buaya, talas Jepang, nilam, dan anggrek. Baru di akhir 2015 sampai 2017 baru kita mengajukan sertifikasi kompetensi untuk produsen benih hortikultura, terutama dalam pisang. Ya, sehingga setelah dalam proses yang panjang, di situ kita dinilai oleh BPSB Sumatera Utara untuk pelepasan sertifikasi benih berlabel biru. Jadi maka di tahun 2017 kita sudah mendapatkan label biru untuk pisang barangan merah, ya, dan juga kita sudah mendapatkan sertifikat penilaian proses produksi benih buah in vitro. Lanjut di 2018 kita melakukan inovasi pengiriman bibit pisang dengan teknologi media GV. Apa itu media GV nanti akan kita jelaskan di pertengahan. Ya, di situ baru di bulan Juli 2018 kita pindah ke fasilitas baru kita. Awalnya itu masih kecil-kecilan, sekarang baru skala komersil. Itu terletak di Kelurahan Serenggas, Kisaran. Ya, dan di bulan September kita juga sudah membangun greenhouse kita yang berskala internasional, yang sudah ada fasilitas-fasilitas yang bisa menjaga kualitas bibit yang akan kita jual. Terus di 2019 kita membangun blok fondasi indukan kita. Jadi indukan kita itu tidak dari luar, kita menyeleksinya juga di daerah kita sendiri. Kita menanam, kita menyeleksi semua prosedurnya sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Dinas Pertanian Sumatera Utara Provinsi. Kita membangun blok fondasi, dan blok fondasi ini juga bermitra dengan Balikbu Tropika yang dari Solok. Jadi kita ada MOU untuk pengembangan blok fondasi indukan, dan di sini kita dari 2019 sampai 2020 kita sudah membangun blok fondasi untuk pisang barangan merah, kepok Tanjung. Jadi kepok Tanjung itu tanpa jantung, itu keluaran dari Balikbu Tropika, dan juga blok fondasi pisang Ame Pasaman khas Padang, dan juga Raja Bulu. Jadi tahun depan kita berencana untuk menjual bibit tersebut. Jadi tidak cuma barangan merah, kita nanti akan ada kepok Tanjung, Ame Pasaman, dan Raja Bulu. Dan di tahun ini juga kita sudah mendapatkan delegasi legalitas produsen Planet Kentang Granola L.
Jadi untuk bapak-bapak ibu-ibu yang berada di dataran tinggi, yang juga petani kentang atau kawannya juga petani kentang, juga boleh untuk mengambil benihnya dari kita. Karena kita tahu petani-petani karo biasanya mengambil bibit itu semuanya dari Jawa, ya planetnya. Tapi sekarang kita sudah ada delegasi legalitas. Jika bapak-bapak ibu-ibu ada kenalan penangkarnya atau juga ingin menanam sendiri palet kentang, bisa juga dari kita memberikan delegasi legalitasnya ke Bapak untuk bisa mengeluarkan sertifikasi label biru untuk G0 atau sampai G1-nya ya. Oke. Nah, fasilitas hijau surya sendiri kita ada laboratorium, kita ada demonstration plotnya atau kebun contoh, dan juga ada nursery. Di sini semuanya sudah menggunakan fasilitas berteknologi terkini, dan kita juga kita selalu up to date akan perkembangan teknologi sekarang, dan kita semuanya itu dalam upaya untuk menjamin kualitas dan kemurnian genetik bibit, akan selalu memastikan ini yang akan diambil konsumen ini 100% kalau barangan merah. Jangan nanti kita kasihkan barangan merah, nanti panennya malah pisang yang lain, pisang kepok atau enggak pisang Ambon keluarannya. Ya, jadi kita sangat quality control kita sangatlah ketat dalam memberikan kemurnian genetik ini. Ya. Di laboratorium kita memiliki ruang kultur dengan kapasitas produksi hingga 10 juta tanaman per tahun. Di sini lingkungan kita sudah kontrol, lampunya, udaranya selama 24 jam dalam seminggu itu sepanjang tahun, sudah dilengkapi dengan AC sentral yang dilengkapi dengan HEPA filter, sehingga jamur dan bakteri itu 99% itu tidak akan masuk. Ya, sudah digunakan lampu LED untuk energi efisien, dan juga kita memiliki ruang transfer yang memiliki sekitar 60 laminar, ya, dengan ruangan sterilisasi yang tinggi, dengan teknisi laminar yang kita ajarkan sendiri, yang sudah terlatih dan handal. Di sini kebun demonstrasi kita ini ada di Pasar Lama, itu juga di daerah kisaran. Dari lab kita itu sekitar 15 menit. Itu jika bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang berada di daerah Kabupaten Asahan, boleh juga mampir ke tempat kita untuk melihat-lihat kebun contoh kita. Di sini kita bisa berbagi teknis penanaman pisang seperti apa yang bagus, penanamannya sebelum penanaman tanaman gimana, lubang tanamnya gimana, pupuknya gimana, nanti akan kita ajarin. Jika ada masukan juga kita terima. Jadi kita semuanya ini saling sharing sehingga kita bisa mendapatkan hasil buah yang sangat bagus, ya bapak-bapak ibu sekalian. Nah, greenhouse kita memiliki fasilitas sprinkle semi otomatis. Kita sudah memiliki juga sirkulasi udara, suhunya tinggi atau enggak kelembapannya turun, jadi kita menutupi dengan menggunakan paranet yang sudah motorized, ya, jadi sudah bisa bergerak sendiri, tidak perlu didorong lagi, ya. Jadi selain menjual benih kultur jaringan pisang, kita juga ada layanan lain seperti jasa perbanyakan kultur jaringan. Jadi itu jasa perbanyakannya eksklusif dari klien. Jadi ketika misalnya bapak-bapak ibu-ibu ada pisang jenis baru atau enggak tanaman lain yang ingin diperbanyak tapi tidak mau menghabiskan duit untuk membuka lab kultur jaringan, bisa memberikannya kepada kita. Jadi kita perbanyak sampai jumlahnya sesuai dengan dari klien, baru kita kirim ke klien lagi, begitu. Jadi jasa perbanyakan ini kita MOU dengan klien dengan janji bahwasanya tanaman eksklusif ini tidak akan kita sebarkan ke orang lain dan tidak akan kita jual. Yang akan kita jual cuma klien sendiri dengan minimal sekitar 5.000 bibit, ya. Jadi jasa perbanyakan ini kita memberikan minimalnya sekitar 5.000 tanaman untuk per jenisnya, ya. Terus jasa kedua itu adalah jasa hardening.
Jadi misalnya ada lab kultur jaringan yang tidak memiliki rumah kaca atau enggak rumah kasa, ingin melakukan aklimatisasi di tempat kita juga bisa. Jadi itu juga sama, ada minimal tanamannya itu berapa yang harus diaklimatisasi. Jadi bisa juga menggunakan di tempat kita. Kita membesarkan sampai dia teradaptasi, kita kirim lagi ke klien. Terus yang ketiga ini adalah divisi yang baru, yaitu jasa cutting. Jadi kita melakukan perbanyakan dengan stack untuk tanaman hias. Jadi sekarang juga trennya tanaman hias seperti alocasia, philodendron dan sebagainya itu nilai ekonominya juga sangat bagus karena di Indonesia itu tanaman hias itu sangat banyak, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Cuma kita tidak tahu saja. Jadi banyak orang dari luar negeri itu datang ke Indonesia, tapi bukan datang ke kota, masuk ke hutan-hutan, mengambil tanaman hias karena mereka sudah tahu ini jenis yang baru atau bisa disilangkan. Jadi mereka bawa satu, disimpan di koper, langsung bawa ke luar negeri, mereka silang-silang, langsung bilang itu tanaman mereka. Jadi sebenarnya sangat rugi sekali kita Indonesia karena sumber daya alam kita sangat melimpah, tapi pengetahuan kita tentang tanaman hias sangat minim, sehingga dipergunakan oleh negara lain dan mengatasnamakan negara lain. Jadinya ya itu salah kita sendiri sebenarnya sih, karena kita masih belum begitu mengerti tentang tanaman hias. Ya, jadi kita juga ingin supaya industri tanaman hias Indonesia jangan cuma terkonsentrasi di Jawa juga, tapi juga di bagian Sumatera. Ya. Terus kita juga ada lab dan nursery supplies. Jadi ini divisi lain kita namanya Hijau Surya Supplies, di mana kita menyediakan alat dan bahan untuk kultur jaringan. Jadi jika bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian misalnya ingin membuka lab kultur jaringan kecil-kecilan atau juga skala besar, kita juga bisa menyuplai bahan kimia yang digunakan, laminarnya, dan juga alat-alat keperluan untuk lab kultur jaringan itu sendiri. Ya, dan semuanya itu impor, tidak ada dari Indonesia, kita impor bahan kimianya, dan semuanya impor ya. Oke. Jadi produk kultur jaringan hijau surya, produk utama kita adalah bibit pisang. Ya, terutama yang paling kiri adalah produk utama kita, pisang barangan merah. Terus ini yang akan kita rilis di tahun depan, yaitu kepok Tanjung. Ini adalah pisang kepok tanpa jantung. Jadi jantungnya itu tidak kita potong, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi jantungnya itu nanti bakal jadi buah juga. Nah, ini untuk tanaman ini dari Balibu itu toleran terhadap layu bakteri, ya. Jadi banyak kalau pisang kepok itu banyak disebut itu kayak penyakit darah, ya. Jadi buah-buahnya itu tiba-tiba memerah, itu karena bakteri, ya. Jadi keluaran dari Balibu mengeluarkan varietas kepok Tanjung ini. Jadi jantungnya itu tidak perlu kita potong. Jadi serangga atau bakteri biasanya masuk melalui jantung itu. Jadi tanpa kita potong, jantungnya bisa jadi buah, jadinya bisa mengurangi persentase terkena penyakit layu bakteri tersebut. Ya, terus jenis ketiga kita tuh Ametasaman, ya, atau pisang emas dari Padang. Nah, ini juga dari Balibu sendiri memberikan ke kita. Jadi ini bibit yang ketiga, dan nanti tahun depan kita juga akan ada pisang Raja Bulu. Kita juga ada pralet kentang yang tadi sudah saya sebutkan, granola L, beberapa tanaman hias ini yang eksklusif dari konsumen, dan MOU sangat diperlukan jika ada jasa perbanyakan yang harus kita lakukan dengan minimal 5.000 tanaman. Ini contoh produk cutting kita seperti alocasia, philodendron, monstera. Jadi yang bernilai tinggi itu yang seperti ini, Bapak-Bapak sekalian, yang daunnya itu kayak abri, tidak seperti ini. Kalau ini nilainya nggak gitu tinggi. Yang tinggi itu ya begini, daunnya itu kayak aneh-aneh. Untuk di luar negeri sangat dicari-cari, bisa sekitar 5 juta sampai 10 juta per spot gitu. Ya. Oke, ini contoh produk hardening kita. Kita ada jasa hardening untuk pakis,
ada juga yang dari anggrek dan juga alokasia. Jadi klien memberikan ke kita, kita rawat di rumah kaca kita sampai dia sehat, kita kirim lagi ke ke klien lagi. Gitu. Ini bahan kimia dan beberapa pelengkapan untuk lab foto jaringan. Jadi kita ada bahan kimia dari Biceva dari Belanda, kita ada media tanam GV, kita ada desinfektan yang dari Belgia, dan Bitogel untuk desinfektan tangan dari Belgia juga. Kita juga ada beberapa produk dari luar negeri, ya, seperti AirTag itu laminar, ada beberapa bioreaktor dan sebagainya. Ya, jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, jika ingin membangun lab foto jaringan, misalnya tidak tahu mau beli dari mana, bisa kontak ke kita bisa bantu untuk bahan kimia dan alat-alat perlengkapan dan sebagainya. Baiklah, kita jelaskan tentang pisang barangan itu sendiri. Pisang barangan itu kenapa kita dari judulnya sudah bilang untung besar? Karena 4 poin. Jadi yang pertama itu pisangnya sudah dikenal, terutama masyarakat Sumatera sudah tahu barangan merah itu enaknya luar biasa. Sudah jadi untuk promosi, untuk marketing, pengenalan tentang barangan merah itu tidak perlu lagi karena sudah tahu. Bahkan sampai Papua ketika kita kirim juga sudah mulai tahu tentang pisang barangan, tapi belum banyak yang merasakan, ya. Jadi rasanya enak tapi belum sampai ke Papua, belum gitu tahu keenakan dari rasa barangan merah. Terus pasar lokal juga sangat menjanjikan karena di Indonesia sendiri distribusi pisang 90% itu masih di pasar lokal, 10%-nya itu ekspor. Jadi ketika ditanyain antara ekspor atau impor, pendapat saya sih saya lebih memilih impor, pasar lokal dulu, karena lokal saja masih belum memenuhi, ya. Kayaknya saya pernah dengar di webinar sebelumnya yang diadakan oleh Puslitbang, mengundang yang dari GGP, mengatakan bahwa pisang barangan ini cuma stok sampai Jawa, sampai Jakarta tepatnya, tapi setelah itu tidak ada sampai ke Jawa Timur, sampai ke Bali itu tidak ada. Jadi potensi untuk memarketkan barangan merah ini sangat tinggi, ya. Terus yang keempat itu ekspornya. Jadi kita ada mendengar bahwasanya ada permintaan dari Malaysia dan baru-baru ini ada yang dari Jepang, karena mungkin ada yang mengirim sampel ke sana dan mengatakan pisang ini enak. Jadi ada peluang untuk mengekspor ke Jepang dan Singapura. Dan Singapura dulu juga sudah pernah ada yang mengekspor tapi stop di tengah jalan, entah karena kenapa, apakah karena kualitasnya atau gimana, kita belum tahu. Tapi baru-baru ini yang kita dengar mulai lagi ada permintaan untuk ekspor ke negara tersebut. Baiklah, ini kita akan menjelaskan kelebihan dari bibit pisang barangan merah, khususnya dari hijau surya. Di sini Bapak-bapak Ibu sekalian bisa melihat foto ini. Ini adalah yang dari tengah itu pisang lokal, pisang barangan merah lokal yang kita ambil di pasaran, dan ini pisang barangan hasil dari kebun contoh kita. Bisa dilihat sendiri perbandingannya, perbandingan panjang buahnya, dari kualitas kulitnya. Jadi masih ada persepsi di mana barangan merah itu harus berbintik. Makin banyak bintiknya makin manis. Ya, padahal tidak sama sekali Bapak-bapak sekalian. Itu karena tidak kita bungkus, karena tidak kita sarungkan saja buah pisangnya sehingga dihinggapi serangga, sehingga timbullah bintik-bintik ini. Jadi sebenarnya ini luka karena sudah dihinggapi serangga, sudah dicicipin dikit, makanya timbullah bintik-bintiknya. Tetapi kalau kita bungkus, itu bisa seperti pisang Cavendish yang ada di supermarket yang kilat-kilat. Ya, jadi kita bisa mendapatkan nilai lebih. Jadi kita bisa jual ke supermarket dengan harga lebih tinggi daripada kita menjual ke pasar lokal. Ya. Jadi ini sampel ini kita jual ke supermarket dan mendapatkan respon yang sangat baik. Ya, jadi ini bibit pisang kita. Jadi yang pertama kelebihannya,
itu 100% barangan merah. Jadi kita sangat berkomitmen bibit yang akan bapak-bapak ibu-ibu nanti dapat itu hasil panennya itu 100% barangan merah ya. Jadi kita sangat berkomitmen sendiri untuk kualitas ini. Dan juga ada yang bertanya apa sih beda barangan merah dengan barangan biasa ya. Jadi sebenarnya barangan merah dengan barangan biasa itu bedanya dari dagingnya nanti. Jadi daging untuk barangan merah itu lebih ke orenan. Jadi dia kuning ke oranye, sedangkan kalau barang biasa itu kuningnya kuning pucat. Ya, jadi tergantung juga dengan ketinggian lahan. Jadi pisang barangan pisang utamanya itu cocoknya itu di ketinggian sekitar 500 sampai 800 mdpl. Nah, dan kalau kita tanam barangan merah di tempat kita di kisaran itu sekitar 50 mdpl, itu daging buahnya itu cuma oranye-oranye saja. Tapi kalau di dataran tinggi, itu oranye lebih kemerahan. Jadi bisa terlihat jelas bahwasannya itu perbedaannya. Ya, Bapak-bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua, sangat penting adalah bibit kita itu bersertifikat, sudah berlabel biru. Jadi mungkin kalau Bapak-bapak Ibu-ibu pernah ada beli bibit kultur jaringan dari perusahaan kultur jaringan lain yang ada labelnya, boleh dipelajari label birunya. Jadi ini keluarannya bukan kita sendiri yang cetak, ini dicetak oleh Badan Pengawasan Sertifikasi Benih Sumatera Utara atau BPSB. Jadi kita melalui proses yang cukup panjang juga, dari awal dia bonggolnya berapa, sampai dia di rumah kaca itu berapa banyak, terus yang disalurkan nanti berapa, itu semua didatakan oleh BPSB, sehingga bisa keluar satu label biru ini untuk satu tanaman. Di sini yang perlu Bapak-bapak Ibu sekalian perlu perhatikan, label biru itu sudah harus ada stempel dari BPSB, harus ada kop surat dari BPSB sendiri, sudah tertera nomor serinya, ada produsennya, di sini sudah tertulis produsennya itu PT Hijau Surya Biotekindo, sudah ada alamatnya, ada nomor induk sertifikat kompetensi, jenisnya, dan juga tanggal pemasangan label. Ya, jadi kita sangat menjaga kualitas bibit yang akan kita jual, jangan sampai nanti bibitnya panennya malah pisang lain. Jadi kita sangat ingin Bapak Ibu merasakan hasilnya juga. Ya, jadi kalau Bapak-bapak Ibu-ibu ingin mendapatkan label biru, itu juga bisa kita atur, tapi ada juga beberapa yang tidak mau ada label biru, itu juga bisa, tapi kita sangat menjaga kualitasnya, jangan sampai tercampur dengan bibit lain. Ya. Yang ketiga adalah kita punya kebun induk sendiri, ya itu sangat penting, yang tadi kemurnian genetiknya ya. Jadi kualitas sumber indukan itu jelas, terjamin, ya. Jadi kita memilih indukan ini, kita juga ada proses panjangnya, seperti kita menunggu panen. Jadi di kebun contoh kita juga memilih sampai dia panen, sampai kita hitung sisirnya, kita hitung diameter buahnya, panjang buahnya, kita hitung sampai segitu. Terus kita juga menyeleksi keadaan pohon indukannya, kita juga menjamin kemurnian genetik, ya. Jadi tahun depan juga kita akan membeli namanya tes DNA. Jadi kita akan juga mengetes. Jadi sebelum masuk ke lab kita akan mengetes apakah ini barangan merah. Nanti sampai dijual, sebelum dijual di konsumen juga akan kita tes lagi DNA-nya, sehingga lebih menjamin bahwasanya itu barangan merah. Ya, karena di media sosial banyak diperbincangkan tentang benih palsu. Ya, jadi kita juga sangat takut jika apa yang kita jual itu nanti tidak menghasilkan yang kita mau, gitu ya. Jadi kita di sini dibantu juga oleh Dinas Pertanian Kabupaten Asahan juga. Kita juga mengikuti prosedur dari pedoman teknis penilaian proses produk benih in vitro yang dikeluarkan di tahun 2015. Jadi kita mengikuti apa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kita bisa mengeluarkan label biru itu sendiri. Ya. Terus yang keempat itu ya kita juga menjualnya itu bebas hama dan penyakit, ya.
Di sini ada kita kasih lihat tentang penyakit-penyakit yang rentan terhadap pisang. Ya misalnya ini layu bakteri, ini layu fusarium, dan juga sigatoka. Ya, mungkin di webinar kali ini tidak akan saya lebih jelaskan tentang penyakit-penyakit dan teknis penanaman. Mungkin akan kita jelaskan di webinar selanjutnya jika ada kesempatan. Ya, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang siklus tanaman pisang yang baik itu seperti apa. Ya, jadi semuanya itu butuh langkah kecil untuk sesuatu hal yang besar ya. Jadi tahap pertama ketika sudah mendapatkan bibitnya, itu kita melakukan penanaman di sini 3 bulan pertama sampai 4 bulan pertama itu disarankan anakannya itu dibuang atau dimatikan atau enggak diinjak saja seperti itu. Jadi kita melakukan penjarangan, jangan sampai ada anakan karena kita tidak mau ada kompetensi pengambilan nutrisi. Jadi kita mau tanaman induk ini mendapatkan nutrisi yang sebanyak-banyaknya karena pisang itu adalah salah satu tanaman yang membutuhkan nutrisi yang banyak untuk menghasilkan buah yang bagus. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu jangan beranggapan kalau buahnya sudah muncul baru dipasok pupuk banyak-banyak. Tidak. Jadi yang paling awal itu yang sangat penting. Ya, di 5 bulan awal ini yang sangat penting, di mana dia harus cukup pupuk, cukup air, ya, dan perawatannya harus intensif di 5 bulan awal ini untuk memunculkan bakal jantung, ya, bakal keluar jantung yang tebal, ya. Jadi efek di 5 bulan awal ini yang menentukan jantung yang akan keluar nanti. Ya, kalau di awal-awal sudah kurang, keluarannya nanti pasti kecil, buahnya pasti kecil. Jadi keluar jantung dipasok pupuk banyak-banyak pun pasti tidak akan mendapatkan hasil buah yang bagus. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling penting itu di 4 bulan awal, ya, 4 sampai 5 bulan awal, di mana anakannya itu harus dijarangkan. Nah, di bulan ketiga, akhir bulan ketiga, ya, memasuki bulan keempat, itu kita menyisakan dua calon. Jadi di sini kita ibaratnya kita melakukan sistem ibu, anak, cucu. Ya, jadi di sini ibunya kita menyisakan 2 anaknya. Ya, 2 anaknya ini kita pilih yang di luar jauh dari bonggol indukan, itu yang bagus. Terus anakannya harus anakan pedang, bukan anakan air, dan harus jauh dari jalan supaya tidak menghalangi jalan dan juga tidak menghalangi jantungnya nanti yang bakal keluar. Kalau enggak nanti jantungnya keluar, tanamannya juga tinggi, nanti laga, ya, saling berbenturan, malah tidak baik nantinya. Yaitu di akhir bulan ketiga kita sisakan 2 calon tunasnya. Terus di bulan ke-5 atau ke-6 yang tadi 2-nya kita pilih, kita sisakan 1. Ya, jadi 2 anak yang kita seleksi, kita semua pilih 1. Ya, mana yang lebih bagus dari 2 anak ini, kita pilih 1. Ya, terus memasuki ke bulan ke-7 itu baru cucunya. Ya, jadi bonggol yang dari anak keluar tunas itu yang kita ambil, bukan yang dari indukannya. Ya, itu enggak bagus. Jadi harus mengambil tunas yang keluarannya dari anaknya, bukan dari induknya. Ya, itu yang lebih bagus. Ya, karena indukannya itu sudah mau berbuah, ya, sudah perlu nutrisi yang tinggi supaya buahnya bagus. Jadi jangan lagi kita mengganggu indukannya lagi, gitu. Nah, dari sini ketika jantungnya sudah keluar, sisirannya sudah keluar, biasanya kalau jantungnya sudah keluar, sudah menghadap ke bawah, kita sudah membungkus. Kita sudah bungkus, jangan sampai ada masuk serangga, dan juga kita juga menghemat pemakaian insektisida. Ya, karena kita juga ingin menjamin bahwasanya yang makan itu jangan banyak kali insektisidanya, seperti itu. Jadi kita keluar jantung saja sudah harus kita bungkus di sini. Ya, jadi ketika sudah panen kita potong, ya, kita taruh lagi dan siklusnya balik lagi ke sini. Oke, baiklah. Oke, yang kelima, kenapa memilih bibit hijau surya adalah jaminan keamanan proses pengiriman kita. Ya, jadi pengiriman kita sendiri itu
ada 3 macam, ada yang dari 500, 100, dan 50, yaitu semuanya menggunakan media kokopit GV, ya. Terus yang keenam, kita ada bantuan teknis, ya. Jadi setelah kita memberikan benih kepada konsumen, kita juga ada memberikan bantuan teknis, misalnya ada yang ingin bertanya gimana cara tanamnya, atau ada sekitar penyakit yang tidak diketahui, boleh di kontak kami, sehingga kita setidaknya bisa membantu bapak-bapak ibu sekalian. Oke, karena ilmu sekecil apapun akan bermanfaat jika dibagikan. Oke, sekilas tentang tadi media GV. Jadi media GV itulah media kokopit, ya, media kokopit serabut kelapa yang kita impor dari Sri Lanka. Jadi di sini merupakan solusi modern pengiriman bibit, karena awalnya dulu kita juga menggunakan polybag, dan kalau keluar pulau kita cabut. Nah, di situ terjadi kesalahpahaman antara kita dengan penjual. Jadi kita kirimnya bagus, sampai sana lemas. Karena kita cabut, bibit stres, akarnya terluka, sehingga sampai sana lemas. Jadinya ya salahkan siapa, jadi begitu, ya. Tapi dengan adanya GV, kita bisa menjaga kualitas akarnya, sehingga pengiriman kita juga ringan. Kalau polybag kan berat, ya, jadi kita bisa menghemat ongkos kirim, resiko kematian kita juga sangat rendah dalam pengiriman, dan juga kantong medianya itu ketika sampai di tempat bapak-bapak ibu tidak perlu dibuang, langsung tanam di lapangan, karena kantongnya ini seperti kantong teh, jadi dia bisa terurai di dalam tanah, ya. Jadi di sini ada kelemahan polybag, itu ya lebih berat, jumlah yang dikirim terbatas, jadi bongkar muatnya juga sangat lama, dan risiko rusaknya itu sangat tinggi, ya. Ini kemarin pengiriman kita di Lampung, ya, jadi ekspedisi tidak menjaga dengan baik, akhirnya banyak yang mati, ya. Sedangkan dengan media GV kita bisa membungkusnya di dalam kotak, sehingga bisa menjaga kualitasnya sampai di tempat sana. Oke. Ini spesifikasi bibit putu jaringan kita. Ada yang media GV. Kalau media GV kita sering menggunakan dengan spesifikasi 25 sampai 30 cm sampai ujung daun. Ada juga yang media polybag, tapi ini untuk digunakan untuk petani lokal saja, ya, untuk daerah sekitar Asahan dan Sumatera Utara. Jadi kita bisa menyuplai dalam bentuk media polybag, tapi untuk di luar sana kita menyarankan untuk mengirimnya dengan menggunakan media GV dengan alasan ongkirnya tersebut, ya, supaya lebih murah. Dan ini bisa juga langsung ditanam di lapangan. Yang GV juga bisa tanam di lapangan langsung, tapi perlu juga naungan, ya. Ya, di sini media GV kita bisa, kalau dalam pulau kita menggunakan dalam bus, dalam kotak bisa dilihat ibu-ibu sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, ini sangat mudah, ya, bisa langsung masuk ke bus saja, bisa ke KUPJ atau enggak jasa titip JNT atau titik atau Tiki dan sebagainya, ya. Kalau di luar pulau kita bisa menggunakan Tiki juga, JNT, dan juga jasa kargo dengan minimal 2000 bibit, ya. Ini media polybag kita khusus untuk jalur darat, ya. Jadi diutamakan juga lokal, ya, di daerah Sumatera Utara dan sekitarnya. Jadi kita ini bisa menggunakan mobil pribadi, bisa menggunakan bus. Di sini ada juga yang datang ke tempat kita ngambil sendiri, atau juga menggunakan truk, ya. Oke, masih semangat bapak-bapak, ibu-ibu? Materinya banyak, ya. Oke, kita lanjut saja. Ini tentang pisang, ya. Jadi pisang sendiri itu merupakan buah yang sangat kaya akan nutrisinya. Di luar negeri bahkan bisa digunakan sebagai makanan pokok. Kalau makanan pokok kita kan nasi, ya, atau enggak sagu. Di luar negeri seperti di Afrika, mereka menggunakan pisang kopok sebagai makanan pokok, ya, sebagai pengganti nasi, ya. Jadi pemerintah juga ada wacana mungkin tahun depan untuk diversifikasi pangan. Jadi mungkin ada pembangunan dalam kawasan pisang kepok, ya, di situ, ya, sebagai pengganti, jangan cuma nasi atau enggak sagu, ya. Di sini kita ingin membandingkan Indonesia dengan Filipina, ya. Jadi Filipina itu di tahun 2018 dengan sumbernya itu FAO, itu berhasil mengekspor buah pisang sebanyak 2.950.000 ton, ya. Itu 2000 kali, ya, dari jumlah ekspor Indonesia. Jadi ada apa dengan Indonesia? Padahal Indonesia luas lahannya itu lebih banyak, sangat
sangat banyak, berkali-kali lipat dari Filipina, tapi kenapa dia bisa menjadi peringkat 5 dunia, bahkan bisa menjadi peringkat 1 di Asia, ya. Jadi produksi Indonesia itu lebih tinggi, ya, tapi kalah jumlah ekspor. Kenapa? Itu ya. Ya. Jadi penyebabnya pertama itu kualitas buah tidak seragam. Ya, jadi luar negeri itu sangat mementingkan buah, apanya, kulit buahnya, maunya yang mulus-mulus, yang bagus, tidak ada bintiknya, ya, dan juga berat persisirnya itu konsisten. Sedangkan di Indonesia kualitas buahnya masih tidak seragam. Terus yang kedua, tidak pastinya kontinuitas stok. Jadi untuk ekspor kita perlunya 3K, ya kan? Ya, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Jadi bukan cuma sekali kirim sudah, ya kan? Sedangkan ekspor dia maunya per bulannya itu konsisten, dikirim berapa-berapa. Sedangkan Indonesia masih sedikit, belum bisa memenuhi kontinuitas stoknya. Terus yang ketiga itu banyaknya varietas pisang kita, ya, yang dibudidayakan. Jadi Indonesia itu banyak sekali pisang jenis-jenisnya, ada pisang Barangan, ada pisang Ambon, di London, di Jawa atau Makassar mungkin ada pisang-pisang lain yang tidak kita kenal, ya, sehingga tidak kita fokuskan itu untuk pisang yang mana kita, ya. Terus yang keempat itu presentasi tanaman terserang penyakit tinggi, masih tinggi karena teknis penanaman yang belum optimal, ya, misalnya penggunaan pisau yang dari lahan sini ke lahan sana tanpa dicuci, sanitasinya belum terjaga, dan sebagainya, ya. Dan yang kelima itu belum banyak terbentuk kawasan pisang. Jadi di Indonesia petani pisang masih banyakkan itu skalanya itu skala pekarangan atau enggak skala kecil, di bawah 5 sampai 10 hektar. Sedangkan di luar negeri mereka sudah ada kawasan langsung, ya. Jadi proses panen masuk mobil itu gampang, jadi sekali ambil langsung banyak, langsung ke pelabuhan. Sedangkan kita terkendala di tempatnya, lahannya. Kita pernah kirim ke daerah Deli Serdang, wah, masuk sampai dalam-dalam, sampai ke desa dengan jalanannya yang sangat, medan jalannya itu sangat tidak bagus untuk pisang, karena nanti kalau dikirim goyang-goyang, buahnya itu tergoncang-goncang, tergesek, aslinya sampai ke tempat pelabuhan malah nggak bagus lagi tanamannya, buahnya maksudnya. Jadi logistik dan infrastruktur jalan kita masih sangat jelek, ya, jika ingin dikatakan, ya. Jadi masih banyak yang mau kita pelajari, yang harus dibenahi, ya. Tapi dari situ kita juga ada peningkatan, ya, terutama di tren peningkatan produksi pisang. Di sini kita mengambil contoh di Kabupaten Deli Serdang. Di sini bisa lihat trennya itu dari tahun ke tahun kapasitasnya sudah mulai naik, ya. Ada juga penurunan, tapi juga sudah mulai naik, ya. Dan juga dari Serdang sudah ada wacana ingin membuat sebuah kawasan pisang seperti itu, ya. Di sini yang menjadi poin utamanya adalah analisa, ya, kenapa bisa untung dari berusaha pisang, ya. Jadi di sini kita akan menjelaskan, dan ini juga data dari kita, dan ini juga data kasarnya saja. Dan jika ingin lebih jeli, ingin menanyakan lebih teliti, bisa nanti kontak kita melalui WA kita. Ya, di sini yang perlu dipertanyakan, banyak yang menanyakan, yang paling awal pasti apa? Jarak tanamnya. Ya, yaitu jarak tanamnya itu yang mau berapa sih, ya. Kalau untuk barangan merah kita menyarankan itu ya 2,5 kali 2 meter, ya. Jadi sekitar 1 hektar itu sekitar 2000 pohon, ya. Jadi masa panennya itu kita menargetkan 10 bulan. Jadi dalam 2 tahun kita bisa panen 3 kali. Setelah 3 kali kita menyarankan untuk mengganti dengan bibit kultur jaringan yang baru, ya. Jadi kita bisa panen di bulan ke-10, ke-15, dan ke-20. Di sini harga jualnya, jadi di daerah Kabupaten Asahan, kita sanggup untuk menyimpan. Ya, jadi PT Hijau Surya untuk daerah sekitar Kabupaten Asahan, kita siap untuk menampung hasil buah yang ditanam oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian itu di daerah sekitar Asahan. Ya, dengan harga jual kita ada grade-nya, itu ada grade A sekitar 5.000 per kilo, jadi kita hitung per kilo. Grade B sekitar 4.000, jadi kita mengambil rata-ratanya saja, ya, sekitar 4.250.
Jadi ini kira-kira perhitungan kasarnya. Jadi pemasukan kita selama 2 tahun dengan satu pohon itu sekitar 20 kilo. Jadi jumlah tiap panennya itu ada sekitar 40 ton. Ya, dengan 3 kali panen berarti ada 120 ton. Dikalikan dengan harga rata-rata kita, itu ada sekitar omsetnya 510 juta. Di sini pengeluaran per hektarnya itu dalam 2 tahun, yaitu ada sekitar sewa lahannya, ada peralatan pertanian, persiapan dan kompos, bibitnya, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemeliharaan, dan sebagainya, di mana di sini ongkos kerjanya sudah dimasukkan ke dalam, itu sekitar 236 juta. Jadi kalau dikurangin, kita bisa mendapatkan keuntungan dalam 2 tahun itu sekitar 274 juta. Ya, jadi kalau dibagikan per bulannya itu sekitar 14 juta per bulan. Ya, jadi bandingkan kalau tanam sawit itu 5 tahun aja masih buah pasir. Sedangkan kalau dengan tanam pisang dengan perawatan yang bagus, kualitasnya bagus, itu bisa menimbulkan return atau enggak keuntungan yang lebih cepat. Oke, di sini teknis penanganan bibit GV ya. Jadi ketika orang bapak-bapak ibu mendapatkan bibit dari kita, bisa 2 alternatif, bisa dengan penanaman tidak langsung, yaitu ditanam di polybag langsung. Ya, di sini kita menggunakan polybag ukuran 1521 dengan campuran medianya. Ya, kita menggunakan media tanah, arang sekam dan kompos dengan perbandingan 442. Kita pindahkan. Ya, kita rawat selama 4-6 minggu di nursery ya, atau di nursery bapak-bapak ibu-ibu. Setelah itu ketika dia sudah tinggi, sudah cukup, sudah layak untuk ditanam di lapangan, boleh tanam di lapangan. Jadi kita juga bisa menanam langsung juga bapak-bapak ibu-ibu, tapi ini lebih ribet ya, karena setiap tanaman perlu dinaungin seperti ini ya. Jadi ketika didapatkan bibitnya, diberdirikan, karena kan dia posisinya posisi tidur, jadi kita berdirikan dulu, kita adaptasi di tempat teduh selama 1-2 minggu. Setelah itu baru ditanam di lapangan dengan naungan seperti ini selama 2-4 minggu sampai dia benar-benar kokoh, baru sungkupnya itu dilepas. Oke. Di akhir kata ini sebagian testimoni kita bahwa pengiriman kita sudah sampai ke seluruh Indonesia ya. Kita sudah sampai ke Papua, ini ada beberapa yang sudah mendapatkan manfaat dari bibit kultur jaringan kita. Di sini juga ada yang sudah panen dengan raut wajah yang sangat gembira, ada yang mendapatkannya jauh-jauh, ada yang di Kalimantan sampai masuk ke hutan-hutan. Mereka berterima kasih karena diberi kemudahan dalam akses pengirimannya, karena kalau pakai bonggol, tahulah bapak-bapak ibu-ibu begitu beratnya satu bonggol itu, sedangkan dengan kotak ini yang satu kotak bisa isi 500, bisa pakai motor langsung masuk ke pedalaman, ke hutan, sampai di daerah bapak-bapak ibu-ibu itu sangat gampang ya. Jadi kita memudahkan petani untuk mendapatkan benih kultur jaringannya dengan, jadi kita jangan lebih menyusahkan petani, itu yang selalu kita pikirkan. Kita ini selalu memikirkan gimana sih supaya petani jadi lebih mudah ya, dan mendapatkan hasil yang lebih bagus ya. Jadi di sini juga kita berkomitmen bibit yang kita kasih pertama itu pasti 100% yang dibeli, dan juga proses pengirimannya akan kita jaga sampai ke tempat bapak juga masih segar-segar ya, sehingga nanti ditanam semuanya hasilnya bisa bagus dan maksimal. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih ya. Jadi kita dari Hijau Surga tidak bisa sendiri, bapak-bapak ibu-ibu. Kita sangat membutuhkan bantuan dari bapak-bapak ibu-ibu, terutama dari para petani, calon bayar kita. Mungkin kita bisa melakukan sharing tentang gimana melakukan industri pisang ini supaya bisa lebih besar, karena potensi kita sangat besar, lahan kita sangat lebar, supaya diversifikasi pangan bisa terwujud, dan juga kita ingin mempromosikan barangan merah ke luar negeri, jangan cuma Cavendish ya, padahal di Indonesia masih banyak sekali pisang-pisang yang enak-enak ya. Jadi di luar negeri taunya cuma Cavendish ya. Karena itulah kita belum ada promosi besar-besaran tentang pisang-pisang yang lebih enak
dari Cavendish ya. Kalau menurut saya sih Cavendish itu tidak enak ya, barangan lebih enak ya. Jadi harus kita bangun itu industri pisang kita. Jadi bukan cuma barangan, nanti juga pisang olahan seperti pisang Kepok Tanjung, pisang Raja Bulu dan sebagainya ya. Sekian dan terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Saya sambung kembali ke moderator. Ini ada nomor WA kita dan nomor email kita. Jika ada yang ingin dipertanyakan, bisa langsung ditanyakan ke kita. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Andi atas presentasinya. Izinkan saya kembali mengambil alih layar pembicaraan untuk saat ini. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama secara langsung. Kalau secara langsung nanti akan ada kita berikan kesempatan bagi 3 orang penanya demi efisiensi waktu tentunya. Nantinya 3 orang ini akan diberikan kesempatan langsung bicara dengan Pak Andi Chandra. Silakan sampaikan pertanyaan yang diinginkan saat sesi itu berlangsung. Lalu untuk sesi kedua nantinya saya akan mengumpulkan pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya kumpulkan dan kemudian akan diberikan kepada Pak Andi Chandra. Nantinya Pak Andi akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik, langsung kita mulai aja sesi pertama. Sesi pertanyaan pertama. Bagi yang ingin bertanya boleh ketik tanya di kolom komentar. Sekarang saya akan mulai mengumpulkan pertanyaannya. Maaf untuk karena keterbatasan layar ini saya juga bisa melihat langsung yang angkat tangan, jadi lebih baik ketik tanya aja di kolom chat supaya mohon izin bertanya. Bagi yang ingin bertanya. Mohon izin bertanya. Oke, Bu Hanifah. Ya, terima kasih. Boleh silakan sampaikan nama dan alamatnya Bu, dari mana dan juga nanti pertanyaannya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Memang nama aku, email saya itu Hanifah, itu anak saya. Jadi nama saya sendiri Kristamtini, Mas. Jadi Kristamtini dari BPTP Jogja, dari Yogyakarta. Yang ingin saya tanyakan, menurut judul flyernya adalah bagaimana memelihara pisang barangan secara dari kultur jaringan. Bayangan saya jadi bibit yang berasal dari kultur jaringan, kemudian bagaimana cara memindahnya, mengadaptasikan ke polybag atau gimana sampai ke lapang. Bayangan saya seperti itu. Jadi kalau memang tadi belum disampaikan, mohon dijelaskan bagaimana tahapnya dari media di kultur jaringan sampai ke lahan. Demikian, terima kasih. Baik, langsung aja boleh langsung dijawab oleh Pak Andi ya, Pak Andi ya. Pak Andi boleh, silakan Pak Andi. Oh ya, terima kasih Bu dari BPTP. Jadi judul kita itu memang usaha untung besar dari pisang barangan merah. Jadi untuk webinar pertama kali ini kita memang memperkenalkan tentang kutu jaringan dulu, karena kita tadi saya cek juga masih belum gitu banyak yang mengetahui tentang kutu jaringan. Jadi makanya teknis tentang kutu jaringan itu mungkin akan kita buat di webinar selanjutnya jika kita ada kesempatan. Tapi boleh juga saya jelaskan kalau produksinya juga hampir sama seperti kutu jaringan lain. Sama dari inisiasi, dari multiplikasi sampai ke perakaran, sampai aklimatisasi juga sama, dan aklimatisasi kita menggunakan media GV tadi Bu. Ya, jadi kita menggunakan media GV sampai dia tanam, karena di dalam media GV itu sudah ada pupuk dasarnya, jadi kita tidak perlu gitu banyak berfokus ke penyiramannya seperti apa, pemupukan seperti apa, jadi sangat terbantu sekali dengan menggunakan media GV. Nah, dulunya itu kita menggunakan media tanah, sebelum dia pas aklim kita taruh di tray yang ada media tanah, itu kematian kita bisa 20%, Bu. Tapi dengan menggunakan media GV, kita sudah aklim, itu kita kematiannya itu di bawah 1% sekarang. Ya, jadi sangat terbantu sekali dengan menggunakan media GV, dan juga
kita tidak perlu lagi pindah ke polybag lagi. Jadi kita sudah tinggi, sudah cukup kira-kira 25-30 cm, kita sudah kirim langsung ke pembeli. Seperti itu, Bu. Bagaimana Bu Hanifah? Sorry, Hanifah namanya. Ya, sebenarnya yang saya ingin tahu itu dari bibit yang dari kultur jaringan, kemudian supaya bisa ditanam sampai menghasilkan di lahan itu tahapannya seperti apa. Kemudian dari media kultur jaringan itu kan tentu saja tidak langsung ke lahan, ke polybag dulu. Kondisi apa yang dibutuhkan, apakah harus rumah kaca yang seperti apa dan sebagainya. Itu yang saya ingin tahu. Terima kasih. Untuk kondisi aklimatisasi itu tidak perlu harus rumah kaca, Bu. Cuma perlu ada rumah kaca atau enggak shading house yang ada atapnya saja. Jadi jangan sampai kena hujan. Gitu. Budidaya di lapangan. Iya. Apa? Enggak sampai apanya? Ini yang ditanyakan budidaya di lapangan atau gimana, Bu? Ya betul tadi yang Pak Andi sampaikan, maksud saya seperti itu, tahapan sampai ke lahannya butuh kondisi seperti apa sebelum sampai ke lahan gitu. Oh, butuh sampai ke lahan. Ya begitu. Iya, sebelum sampai ke lahan. Jadi pas sudah sampai di lahan, yaitu kita taruh di tempat teduh, Bu. Jadi ketika ya sudah cukup Pak Andi. Bentar, Bu. Jadi pas tanamannya sudah sampai di tempat Ibu, itu sebelum ditanam di lahan, kita menaruhnya di tempat teduh dulu, Bu. Jadi yang tanpa harus ada rumah kaca juga nggak apa-apa. Yang penting dia ada atapnya selama 1-2 minggu, itu adaptasi dulu, ya. Setelah itu baru boleh tanam di lapangan. Jelas, Bu? Ya, jadi perlakuannya tidak samakah dengan bibit yang bukan dari kultur jaringan ya? Kondisinya tahapannya seperti itu. Sama, Bu. Iya, teknisnya sama semua. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Langsung saja untuk penanya kedua, saya persilakan kepada Pak Ismilijar Ahmad. Boleh Pak dibantu untuk meng-unmute itunya, mikrofonnya? Ya, silakan Pak. Halo, ya Pak. Oke Pak, silakan perkenalkan diri, dari mana, lalu berikan pertanyaannya Pak. Ya, perkenalkan saya Ismilijar Ahmad dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Kerinci. Yang ingin saya tanyakan, apakah benih atau bibit pisang barangan merah ini cocok untuk di semua dataran, Pak? Apalagi di Kerinci kan dataran tinggi itu lebih banyak, Pak. Apakah cocok? Apakah di dataran rendah atau di dataran sedang? Nah, terus bagaimana kalau di daerah rawa, Pak? Sekian saja pertanyaan. Terima kasih, Pak. Pisang itu cocoknya itu di sekitar 500 sampai 800 mdpl, Pak. Kalau di atas situ sih masih bisa, tapi panennya nanti lebih lama. Jadi kalau dia di dataran tinggi bisa 12 bulan baru panen, Pak, karena kan tidak cukup cahaya seperti itu. Kalau untuk tanah rawa sih bisa, tapi jangan sampai tergenang, Pak. Ya, kalau ada genangan berarti harus dibuat bedeng atau enggak dinaikkan supaya jangan sampai tergenang. Itu saja, Pak. Ada lagi, Pak? Ya, Pak. Apakah perlu tanaman pelindung waktu penanaman pertama, Pak, atau di tempat terbuka saja gitu, Pak, lahannya, atau perlu tanaman pelindung? Tanaman terbuka di lahan terbuka sudah bisa, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih sama-sama, Pak. Oke, terima kasih Pak Ismilijar. Kita langsung ke penanya ketiga nih ya. Ada Pak Wayan Widarba ini. Pak Wayan Widarba, apakah masih ingin bertanya, Pak? Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Pak, silakan, Pak. Ya. Oke, Pak. Saya Wayan, Pak, dari
Bali ya, dari Denpasar. Artinya dari saya sih bertanya simpel Pak, ada dua sih. Tapi kalau mau menuju hasil yang bagus itu kan pasti ada pola pemupukan sama ini Pak, untuk hamanya ya, pengendalian hama itu seperti apa sih Pak? Artinya pemupukannya seperti apa sih Pak, polanya sama pengendalian hamanya? Kan selama ini tahu saya di Bali pun kan perkebunan pisang itu kan hanya sebatas apa ya Pak, yang isi kegiatan yang sudah tidak profesional gitu. Hari ini skalanya produksi, ya mungkin perlu dikasih Pak, mungkin skalanya kecil, tapi kalau kita metodenya mirip dengan yang dilakukan oleh kita Surya kan hasilnya biasanya tidak mengenai proses kan, itu biasanya kan Bos ya. Saya ingin kalau itu aja Pak, pola pemupukan sama pengendalian hama Pak, apakah pakai fungisida atau insektisida seperti apa sih Pak sampai dia panen. Terasa itu aja sih Pak, terima kasih ya. Selamat siang. Oke. Terima kasih Pak. Untuk jadwal pemupukan per bulan ya, jadi kita juga ada memberikan teknis seperti jadwal pemupukannya itu, tapi dari kita ya. Jadi seperti misalnya pas penanaman awal kita memberikan kompos ya, kita memberikan kompos sekitar 15-20 kilo per lubang. Terus setelah itu di bulan keduanya kita ada memberikan pupuk NPK dasar, dan seterusnya sampai panen kita meningkatkan KCL. Tapi itu kalau untuk ngomong desainnya terlalu panjang nanti Pak. Nanti mungkin bisa kita lakukan kontak langsung di nomor WA kita, dan juga jika ada kesempatan maka mungkin akan kita jelaskan lebih jauh tentang teknis penanaman pisang yang seperti apa yang bisa bagus, bisa kualitas ekspor. Seperti itu Pak. Oke, makasih Pak Andi. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak. Karena cukup singkat tadi pertanyaannya, jadi saya akan memberikan kesempatan bagi dua orang lagi, mungkin Pak Andi. Langsung saja saya persilakan kepada ini Pak Cifong ya. Pak Cifong, apakah masih ingin bertanya Pak? Oh, ingin boleh dibantu untuk meng-unmute mic-nya? Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Octavianus, saya dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Saya mau tanya nih, nanti kan saya tanamkan pisang barangan merah hasil kultur jaringan itu ke lahan. Setelah tanam itu ada tunas baru gitu kan? Lalu saya mau tambah, mau ambil tunasnya untuk tanam ke lahan, tunas barunya. Nanti untuk hasil buahnya itu sama enggak? Udah gitu aja Pak ya. Untuk untuk dipindahkan ke lahan lain itu bisa ya, dan kalau pas kita telusuri itu panen pertama, bobot panen pertama sampai panen ketiga itu relatif tidak signifikan. Pasti dia panen kedua pasti akan lebih ringan sedikit dari panen pertama, dan juga panen ketiganya, dan sampai panen keempat baru beratnya itu lebih signifikan. Jadi makanya kita dari Hijau Surya menganjurkan itu cuma 3 kali panen ya. Jadi yang paling berat itu pasti tetap di panen pertama. Jadi bisa saja untuk mengambil anakannya ditanam di tempat lain, tapi juga jangan terlalu banyak Pak untuk memindahkan, karena semakin banyak kita ambil anakannya, indukannya semakin banyak terluka, sehingga menimbulkan stres, malahan nanti indukannya yang buahnya jadi tidak bagus nantinya Pak. Lebih jelas Pak? Oh, jadi lebih baik kita langsung dari hasil kultur jaringan itu Pak ya? Iya. Bagaimana Pak? Pak Octavianus tadi pertanyaannya? Apakah udah oke? Kita beli dari kultur jaringan itu dari lab itu lebih bagus Pak ya, daripada kita ambil dari anakan gitu kan? Untuk kalau ambil dari anakan, tapi dari kultur jaringan itu sendiri itu boleh Pak, tapi jangan terlalu banyak. Itu yang tadi saya jelasin. Nah,
Tapi untuk dari anakan sendiri, karena kan masih banyak juga yang perbanyakannya melalui anakan, itu juga tidak kalah bagus juga sebenarnya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Octavia? Sudah Pak, terima kasih banyak Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Octavianus. Saya akan berikan kesempatan lagi untuk kita masih lumayan longgar. Ini saya akan berikan kesempatan kepada Pak Adlan Sahru. Apakah masih ingin bertanya Pak? Pak Adlan Sahru. Ya, izin bertanya. Gini Pak Andi, beberapa teman-teman saya yang bertani pisang tuh nanya yang untuk bibit pisangan barang merah nih. Nanti kalau misalnya sudah buah, apakah ada untuk nembus pasar ekspor kita itu ada ininya nggak? Ada dropshippernya sendiri atau dari hijau surap mau memasarkan ke pasar luar negeri nih? Itu aja Pak. Ini Bapak daerah panennya di mana ya Pak? Enggak sih, kemarin ada teman-teman saya beli ke daerah Sulawesi, Pak. Oh, tadi sudah saya jelaskan Pak, karena kita baru mau mulai mengembangkan ini, jadi untuk dropshipper atau enggak mempromosikan untuk ekspor itu kita masih di kawasan Kabupaten Asahan. Tadi belum sampai ke Sulawesi sih sebenarnya Pak. Masih mau bantu yang daerah sini dulu Pak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saya yang di Sulawesi itu mau nembus pasar internasional mungkin ini ya Pak, usaha sendiri nyari dropshipper sendiri gitu ya. Oke. Iya Pak. Siap, gitu aja sih Kak. Iya, makasih Pak. Oke, Pak Adlan Saru, terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya masih ingin memberikan beberapa kesempatan lagi kepada beberapa orang. Oke, untuk Pak Masdin Wahidin, saya akan berikan Bapak kesempatan langsung bertanya kepada Pak Andi. Apakah masih ingin bertanya Pak Masdin Wahidin? Jika masih ingin, boleh dibantu untuk meng-unmute mic-nya, Pak. Halo? Ya, silakan Pak, masuk Pak. Mohon perkenalkan nama dan domisili alamatnya kalau berkenan Pak. Oh ya, nama saya Masdin Wahidin dari Cirebon. Pertanyaannya, halo? Berapa Iya Pak. rata-rata pertandannya, berapa kilo? Dan berapa jumlah sisir per tandannya pisang barangan itu? Sembarangannya. Oke Pak. Pertandannya itu sekitar 15 sampai 20 kilo per tandan Pak. Dengan jumlah sisir sekitar 8 sampai 10 sisir. Kalau harganya 4.000 berarti ya sedikit lah, 50 ribuan itu per tandannya harganya. 80 ribu ya? Halo? Iya, kalau harga jualnya 5.000 berarti sekitaran 80 ribuan. Kurang jelas Pak suaranya? Per kilo. Halo Pak, kurang jelas suaranya Pak. Putus-putus. Mohon maaf Pak Masdin, boleh diulangi kembali Pak pertanyaannya tadi, tanggapannya maksudnya Pak? Ya, itu kan kita ini arahnya ke bisnis pisang. Mau tidak mau menghitung berat per tandan dan harga jual per tandan per kilogram. Jadi kita bisa estimasikan berapa pendapatan kotornya per hektarnya.
Iya Pak, tadi perhitungan tadi kan kita menghitungnya itu sekitar satu tandan itu 20 kilo ya per tandannya. Dengan rata-rata itu di 4.250 rupiah per kilo. Kurang lebih 80 ribuan ya per tandannya. Iya, per tandan. Terima kasih Pak. Oh ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Masdin. Oke, saya sepertinya akan memberikan satu kesempatan terakhir bagi penanya untuk bertanya secara langsung atau berbincang secara langsung kepada Pak Andi. Kali ini akan saya acak saja. Baik, Pak, ini ada Pak Legi Sudrajat. Pak Legi Sudrajat, apakah masih ingin bertanya Pak? Jika masih ingin, boleh dibantu untuk meng-unmute mic-nya Pak. Baiklah, selamat siang. Oke Pak, mari Pak. Saya Legi Sudrajat, asal dari Bengkulu. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, ini untuk bibit yang dari kultur jaringan itu sendiri kan tingginya mencapai 9 sampai 10 cm ya Pak. Nah untuk bibitnya itu sendiri rencananya akan saya pindahkan terlebih dahulu ke dalam pot Pak. Nah untuk media di pot itu sendiri yang baik media tanah atau sekam bakar atau kokopit Pak. Mohon masukannya, terima kasih. Boleh dicampur Pak. Kalau untuk aklimatisasi bisa menggunakan media tanah atau enggak dengan full kokopit, tapi kokopitnya sudah harus buffer ya Pak, sudah tercuci bersih dari zat taninnya. Arang sekam juga bisa. Dulunya sih kita menggunakan perbandingan 4-4-2 ya. Jadi tanahnya 4, arang sekam 4, kokopitnya 2 gitu. Dan juga ada pemberian kompos sekitar setengah misalnya gitu Pak. Baik, terima kasih. Untuk bibitnya itu sendiri nanti apakah perlu diberikan naungan apa tidak perlu lagi Pak? Perlu Pak. Untuk awalnya ketika dibuka dalam botol satu harus disungkup dulu selama satu minggu sampai 10 hari lah. Karena kan dia kalau dibuka itu di dalam botol itu kan kelembapannya hampir 99% itu. Jadi ketika dibuka taruh di luar itu kelembapannya nanti tiba-tiba drop. Jadi tanaman bisa stres. Jadi kita sarankan ketika sudah dicabut dalam botolan, ditanam di media tanam, itu disungkup dulu selama seminggu sampai 10 hari. Dari situ baru kita lihat respon tanamannya, kalau memang sudah cukup kuat, baru kita buka sungkupnya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Ya, sama-sama Pak. Ini mungkin ada pertanyaan bagus ya dari kolom komentar. Ini dari Evan Sirait ya. Jadi ini akan saya jawab. Ini yang pertama, biasanya dalam satu botol kultur dapat menghasilkan berapa calon bibit? Ini tahapan yang mana kita perlu tahu Pak. Kalau memang dari tahap inisiasi sampai nanti terakhir itu bisa sampai dalam satu bonggol itu bisa 1.000 sampai 2.000 bibit. Ya dari satu bonggol kecil yang kita bawa sampai nanti dia di tahapan aklimatisasi itu bisa 1.000 sampai 2.000 bibit Pak. Terus yang kedua, dalam pengiriman jarak jauh ataupun antar pulau, biasanya bibit dapat bertahan lama, efektifnya. Kita pernah kirim sampai Papua itu 4 sampai 5 hari Pak. Itu masih bagus dengan media GV kita sekarang. Jadi sampai Papua, sampai masuk ke pedalaman itu perjalanannya mungkin mau sampai 3 hari, sampai ke Papua, udah itu harus masuk lagi ke pedalaman itu mau sekitar 4 hari atau 5 hari itu. Dan di foto, mereka fotoin itu masih segar-segar. Jadi masih bisa efektif lah, sampai seminggu masih bisa tahan. Karena kita juga memberi medianya itu juga tetap lembab. Jadi kita tidak kering lah media GP tadi ketika kita kirim. Kita masih dalam keadaan lembab. Jadi bisa tahan sampai di perjalanan jauh. Terus yang ketiga, pada greenhouse, apakah ada pengendalian khusus seperti penyemprotan pupuk cair atau sejenisnya Pak? Untuk menghambat laju respirasi sehingga dalam pengiriman tahan lama. Kita tidak begitu banyak melakukan penyemprotan pupuk cair sih Pak.
Tapi terkadang ketika daunnya kurang bagus, mungkin sesekali kita kasih pupuk cair seperti itu. Jadi kita tidak ada pengendalian khusus sih seperti itu, Pak. Oke. Ada lagi? Pak Andi. Ya. Karena sesi pertanyaan langsungnya tadi udah selesai, jadi saya ingin mengumpulkan pertanyaan. Nanti pertanyaannya itu saya kumpulkan dari kolom komentar, lalu saya sebutkan satu-satu ke Pak Andi. Mohon dijawab ya Pak Andi ya. Mohon bantuan. Oke Pak Andi, ini pertanyaan pertama ini dari Pak Pandangi Ati. Untuk cara pemasaran daerah Jawa bagaimana ya Pak? Untuk pisang barangan merah ini maksudnya. Untuk tepatnya di mana ini? Dari Pak Padangi Ati ini tidak memberikan lokasi spesifik sih. Mungkin Jawa ini identik dengan perkotaan di Jawa Barat atau mungkin Jawa Tengah mungkin. Mungkin cara pemasarannya kalau karena kan ini pisang barangan mungkin sudah banyak yang tahu ya, bisa dilakukan di pasar lokal dulu Pak. Diperkenalkan bahwasanya ini pisang barangan merah, mungkin ya dikasih sampel ya, atau enggak di rumah makan ya, karena mungkin di daerah Jawa itu banyak sekali perhotelan dan kantor, tapi mungkin karena sekarang lagi pandemi ya kan, hotel dan restoran banyak yang tidak beroperasi, mungkin ya untuk sekarang masih sangat susah ya. Tapi untuk daerah sekitar Jawa, apalagi yang Jawa Timur dan Bali itu pernah ada permintaan banyak dari untuk itulah restoran, perhotelan dan perkantoran ya. Karena kalau di Sumatera sendiri setiap rumah makan itu ada itu pisang barangan merah Pak. Jadi setiap setelah makan pasti makan pisang seperti itu. Oke Pak Andi, itu ya untuk pertanyaan Pak Padangi Ati. Semoga terjawab Pak. Lalu ini untuk pertanyaan berikutnya ini dari Pak Deva Atikadona. Izin bertanya Pak Andi, keunggulan pisang barangan merah dalam segi apa ya Pak? Apakah dalam produktivitasnya lebih unggul dari bobot tandan atau dari jumlah sisirnya? Silakan Pak Andi. Ini mau dibandingkan dengan pisang apa? Ya, ini yang tidak jelas. Apakah dengan barangan biasa atau dengan pisang jenis lain? Tapi nggak apa-apa, saya jelasin aja biar. Jadi pisang barangan merah itu memang sudah khas di Medan ya. Jadi orang tahunya kalau barangan merah, oh berarti lebih manis dari barangan biasa. Kalau dari segi bobotnya, pasti barangan biasa sisirnya lebih banyak ya dari barangan merah. Itu mungkin dari genetiknya sendiri ya. Tapi yang lebih diunggulkan itu dari rasanya sendiri ya. Kalau untuk tahan penyakit itu tidak ya, masih sama seperti barangan biasa. Jadi dia tidak khusus ada resisten atau toleran terhadap penyakit jenis apapun seperti itu. Oke, Pak Andi. Ada lagi pertanyaannya? Ada nih Pak. Pertanyaannya cukup menarik juga. Ini dari Pak Immanuel Ginting ya. Pak Immanuel Ginting bertanya, bibit dari GP-nya itu beranak tunasnya. Itu wajar nggak Pak Andi? Dan bagaimana kalau misalnya emang itu terjadi, pengendalian yang benar itu bagaimana? Apakah karena tanahnya terlalu subur atau bagaimana itu Pak? Saya rasa wajar sih Pak. Kita di sini di greenhouse kita juga ada keluar anak juga. Pas masih kecil-kecil masih keluar juga. Jadi ya tergantung tanamannya sendiri. Ketika kena nutrisi apa, ternyata dia tiba-tiba keluar anak, ya itu wajar sih. Jadi tidak ada kelainan sama sekali di situ. Oke, Pak Andi. Lalu mungkin pertanyaan terakhir nih paling Pak ya. Ini dari Pak Buha Simbolon ini. Apa yang bisa kami buat untuk obat penyakit layu fusarium pada pisang? Soalnya banyak pisang barangan saat ini yang mati
saat mulai berbuah, dan pada saat berbuah. Begitu Pak Andi. Oke, jadi untuk sekarang ini penyakit layu fusarium itu sudah ada di seluruh Indonesia, ya Bapak-Bapak Ibu sekalian, dan sekarang ini belum ada pengobatannya, ya yang adanya pencegahannya, ya dan pengendaliannya. Jadi kalau memang sudah kena, nggak bisa disembuhkan lagi, itu sih. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah sebelum kita tanam, lebih baik kita melihat di sekitarnya dulu, sekitar radius 2 km dari lahan Bapak, itu ada nggak pisang-pisang yang terkena layu fusarium? Kalau ada kena, berarti lahan Bapak pasti akan kena di situ. Ya, jadi pengendaliannya itu ketika sudah tahu, berarti sanitasi kita harus benar-benar bersih, rumput-rumput liar harus kita buang, dan juga perawatan seperti fungisida itu harus lebih intensif ya, karena dia fusarium itu selain melalui udara juga bisa melalui air, karena lebih cenderung dia melalui perairan. Jadi ketika dia misalnya dari dataran tinggi, hujan mengalir airnya sampai ke lahan kita, itu sudah kena fusariumnya. Ya, jadi untuk sampai sekarang dari Balikbu juga belum ada yang bisanya, itu cuma memilih benih yang memang sudah toleran ya. Kalau sekarang sih belum ada bibit yang resisten terhadap layu fusarium. Ya. Jadi kalau memang lahannya sudah kena, ya perlu ada sirkulasi lah. Jadi harus tanam jenis tanaman lain seperti jagung. Kalau jagung kayaknya belum ada. Kalau sama fusarium kayaknya masih oke-oke saja. Jadi disarankan untuk menanam jagung sekitar 3 siklus. Setelah itu baru ada penanganan lahan seperti pemberian trichoderma dan sebagainya, agen hayati untuk meremajakan kembali siklus tanahnya itu sendiri. Ya, terima kasih. Oke, Pak Adi. Itu mungkin pertanyaan terakhir tadi. Terima kasih kepada mohon maaf sebelumnya, dari Pak Andi bagaimana Pak Andi? Sudah cukup oke tadi semuanya ya Pak ya? Atau masih ada yang ditambahkan? Tidak ada sih. Tidak ada ya Pak Andi ya? Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Andi. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang tadi telah bertanya. Mohon maaf kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang belum menerima kesempatan bertanya tadi. Semoga masih ada kesempatan untuk bertanya dan dalam sesi webinar berikutnya nanti. Sebelum undur diri, saya ingin memberitahukan dulu bahwa link materi hari ini bisa di-download pada bagian attachment di tab attachment di bagian kiri layar ya. Kalau di komputer, kalau misalnya di HP itu boleh klik huruf gambar I, nanti itu akan muncul di attachment. Di situ ada file PDF yang filenya berjudul materi webinar hijau surya. Silakan di-download. Boleh diberikan kepada yang lain, boleh, silakan. Lalu untuk bagi yang belum mengisi absensi, mohon bantuannya untuk mengisi absensi terlebih dahulu, karena di link absensi tersebut ada juga kolom untuk masukan dan kritik saran jika Bapak dan Ibu memiliki kritik dan saran untuk kami. Karena kritik dan saran dari Bapak Ibu itu sangat berarti agar kami bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya nantinya tentunya. Oke. Sekian kali ya Pak Andi dan teman-teman petani serta Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kami mohon undur diri dari Hijau Surya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di acara sesi webinar berikutnya.